Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup yang penuh ujian dan nikmat, ada satu kunci yang sering kita abaikan, padahal nilainya sangat besar di sisi Allah. Itulah syukur, rasa terima kasih dan pengakuan mendalam atas setiap pemberian dari Allah. Bukan hanya soal lisan yang mengucapkan alhamdulillah, tapi lebih dari itu, hati yang tunduk, perbuatan yang mencerminkan cinta dan kesadaran penuh bahwa semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkariku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Ayat ini menjadi bukti bahwa syukur adalah salah satu bentuk tertinggi dari ibadah, dan pengingkaran terhadap nikmat Allah sama saja dengan kekufuran. Dalam Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah memberi janji yang sangat agung. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur bukan hanya meningkatkan nikmat, tapi juga menjadi penghalang datangnya azab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada satu konsep syukur yang sangat terkenal dan dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dalam mahakaryanya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah membedah makna syukur secara mendalam. Beliau menjelaskan bahwa syukur yang sejati bukan hanya karena nikmat yang kita terima, tetapi karena kita sadar siapa yang memberi nikmat itu. Beliau membagi manusia menjadi 3 jenis dalam mengungkapkan rasa syukurnya dengan ilustrasi pemberian seekor kuda oleh seorang raja. Yang pertama adalah orang yang bahagia karena nikmatnya, bukan pemberinya. Orang seperti ini akan merasa senang
karena ia mendapatkan sesuatu yang berharga seperti kuda yang bisa dia pakai berpergian, bergaya dan merasa istimewa. Tapi ia tak peduli siapa yang memberi dan untuk apa pemberian itu. Syukur seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah syukur yang tidak hakiki. Ini adalah syukur duniawi, hanya terpaku pada kenikmatan fisik, bukan spiritual. Yang kedua, bahagia karena pemberinya. Orang ini bersyukur bukan karena kudanya, tapi karena pemberinya adalah seorang raja. Ia sadar yang memberi adalah sosok mulia yang hendak mendekatkannya. Inilah bentuk syukur orang-orang soleh. Mereka bersyukur karena Allah yang memberi, bukan karena jumlah atau bentuk nikmatnya. Orang yang jenis ketiga adalah orang yang bahagia karena memahami maksud pemberian. Tingkatan ini adalah tingkatan yang lebih tinggi. Orang ini tahu bahwa kuda yang diberikan adalah wasilah agar ia bisa menemani perjalanan sang raja. Bahkan ia bercita-cita menjadi orang dekat sang raja, bukan hanya memanfaatkan kudanya. Demikian pula hamba yang bersyukur kepada Allah. Mereka melihat nikmat dunia sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah, bukan menjadi tujuan akhirnya. Sebagaimana perkataan indah dari Imam Asy-Syibli, asyukru antara al-mu'ti la antara al-a'tiyah. Syukur adalah ketika engkau melihat siapa yang memberi, bukan melihat apa yang diberi. Sahabat beriman, dari sisi psikologis dan medis, syukur juga membawa banyak manfaat nyata. Penelitian oleh para ahli neurosains menunjukkan bahwa orang yang rutin mengungkapkan rasa syukur, maka dirinya akan memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Selain itu, dia pun akan tidur lebih nyenyak, memiliki tekanan darah dan denyut jantung yang lebih stabil, bahkan sistem imun mereka bekerja lebih optimal. Sebuah studi dari Harvard Medical School menegaskan bahwa menulis 3 hal yang kita syukuri setiap hari selama 21 hari mampu mengubah struktur otak menjadi lebih positif dan tenang. Oleh karena itu, mari kita bercermin dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah bersyukur atas nafas di hari ini? Apakah kita ingat bahwa keluarga yang utuh, tubuh yang sehat, dan rezeki yang cukup adalah sebuah nikmat yang besar? Mari kita evaluasi. Jangan sampai kita menjadi termasuk orang yang kufur nikmat. Karena kekufuran terhadap nikmat, kata Al-Quran, adalah jalan menuju siksa Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, jadilah hamba yang senantiasa bersyukur, bukan hanya karena apa yang Allah beri, tapi karena Allah lah yang memberi, dan karena setiap nikmat adalah jalan untuk mendekat kepada Allah. Sebagaimana doa para nabi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Ya Tuhanku, bimbinglah aku agar aku dapat bersyukur atas nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Quran Surat An-Naml ayat 19. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, dan kelak dikumpulkan bersama mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.